Welcome to MD's class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to MD's class. Nah, pada hari ini MD akan berbagi tips bagaimana mengemas permainan yang menyenangkan melalui aplikasi bamboozle.com. Pertama-tama kita harus terhubung dulu di browser, bisa pilih Microsoft Edge atau Google Chrome seperti ini ya. Oke, kita tinggal ketik Bamboozle. Oke, bamboozle.com dari Google Search. Oke, kemudian setelah kita ketik bamboozle.com, oke, bamboozle.com space games. Nah, ini yang saya lingkari ini. Nah, kemudian kita klik saja ya. Kita tinggal pilih Games Bamboozle. Nah, itu tinggal kita centang saja. Oke, bamboozle.com games. Oke, seperti yang saya lingkarin. Sekali lagi, Games Bamboozle. Oke, bamboozle.com games. Kemudian kita klik saja di Games dash Bamboozle seperti ini. Oke, setelah itu nanti akan tertera seperti ini tampilannya. Oke, setelah kita klik yang tadi akan tertera seperti ini. Oke, ada games dan beberapa fitur yang bisa kita pilih untuk permainan kita nanti sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampu ya. Oke, nah setelah itu kemudian kita tinggal masuk ke login dulu ya. Kita login dulu sesuai dengan ini ya, keinginan dari admin di Bamboozle. Nah, di sini karena MD sudah punya akun dan sudah registrasi, maka MD tinggal mengemas permainan ini atau membuat dengan permainan-permainan yang baru seperti ini, MD's Quiz or Quick Game. Oke. Nah, jadi karena saya sudah login, maka saya tinggal memainkan permainan saya yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Oke. Nah, setelah itu nanti akan terlihat kalau kita sudah login atau sign in, akan terlihat public profile kita. Yang ini terlihat Dayang Suryani ya. Oke, setelah itu kita tinggal bermain saja. Tapi terlebih dahulu, kalau ingin membuat permainan sendiri, kita bisa membuatnya pelan-pelan, atau kalau ingin menggunakan permainan yang sudah ada, kita tinggal pilih saja. Ini banyak sekali, ada Let's Talk About Halloween, kemudian ada permainan yang lain, dan permainan ini sudah dimainkan lebih dari 200.000 guru right di Indonesia. Wah, ini berarti sudah teruji ya bahwa permainan ini sangat menyenangkan. Oke. Nah, kalau mereka guru-guru lain di dunia ini sudah menggunakan, kenapa kita enggak? Yuk kita coba untuk memanfaatkan games ini untuk kita kemas dalam kelas virtual kita. Nah, ini pasti membuat anak-anak senang ya. Nah, yang jelas ini nanti kita bisa lihat ya, bisa lihat di My Games. Oke. Yang saya lingkarin ini. Nah, nanti dari My Games itu akan tertera apa yang sudah kita buat. Nah, di sini kan kalau MD sudah buat MD's Quick Game. Nah, di sini juga ada kata make a game. Nah, di sini nanti kalian bisa membuat make a game-nya di sini, membuat permainan di sini ya, yang saya centang ini. Ya, kita tinggal buat pertanyaannya, pokoknya yang sesuai dengan apa yang kita ingin buat. What is cold? Nah, di sini ada What is cold? Ini the title. Misalnya MD mau buat soal tentang tenses ya. Tenses, kira-kira tenses apa ya? Present tense ya. Jadi MD akan buat soal present tense. Nah, di kolom deskripsinya ya, untuk kolom deskripsinya MD juga bisa menambahkan penjelasan tentang tenses tersebut. Atau kalau misalnya pemirsa ingin membuat English quiz, jadi pertanyaan nanti yang disediakan itu ada beberapa jenis pertanyaan, jadi bukan hanya tenses tapi pertanyaan yang lain yang seputar bahasa Inggris. Nah, untuk deskripsinya, nah baru kita bisa tulis all about tenses. Jadi tensesnya bukan hanya present tense, bisa beraneka ragam, ada past tense, present continuous, dan yang lain-lain. Oke. Jadi sekali lagi untuk title kita klik English quiz, kemudian description kita tulis all about tenses, kemudian make a game. Oke, setelah kita klik di make a game, ya make game, kemudian akan tampil screen-nya seperti ini. Oke.
Sebelum tampil screen-nya, setelah kita mau klik make a game, kalau pemirsa ingin menambahkan dengan gambar-gambar kita, karena yang membuat permainan kita pilih choose a file ya, kemudian kita upload gambar kita, kemudian untuk sentuhan terakhir kita baru pilih make game. Oke. Nanti setelah kita tekan make game-nya, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Oke. Ya. Nah, ini ada tampilan question. Nah, di question ini kita bisa tulis pertanyaan apa saja yang ingin kita buat. Karena tadi deskripsinya tentang tenses, maka kita buat pertanyaan seputar tenses. Ya, ini new game made. Now add some questions to it. Nah, jadi ini kita disuruh menambahkan beberapa pertanyaan tentang itu ya. Misalnya tadi all about tenses. Berarti questionnya harus sesuai dengan tensesnya. Kemudian ini ada jawabannya ya. Kita hanya menulis jawaban satu yang benar. Oke. Oke, kita misalnya tulis sebuah pertanyaan di sini ya. Dan tentu saja jawabannya. Nah, jangan lupa ini juga ada poin di sini ya. Ada poinnya 15 untuk satu kali jawaban pertanyaan yang benar. Jadi poinnya 15. Oke. Nah, kemudian kita saatnya menulis pertanyaannya di kolom question atau kolom pertanyaan. Misalnya nih, what is? Oke. Sebentar. Oke. Atau kita mulai dengan kata please ya. Boleh. Please make. Oke. Please make atau please write one sentence. Ya, kita bisa tulis dengan bahasa yang halus. Please write one sentence using the present tense. Misalnya seperti itu ya. Please write one sentence using the present tense formula. Buat sebuah kalimat dengan menggunakan rumus present tense. Nah, misalnya ini kita kasih jawabannya ya. I go to school every day. Oke. I go to school every day ini adalah salah satu kalimat yang mengandung fungsi kebiasaan sehari-hari. Oke. Yang menyatakan fungsi kebiasaan sehari-hari atau habitual action. I go to school every day. Nah, setelah kita buat kalimatnya, kemudian kita save. Nah, setelah kita save akan muncul, please, ini kalimat kita yang sudah kita buat tadi akan muncul di bagian bawah. Jadi kita bisa ngecek sewaktu-waktu. Kalau ada salah, kita bisa klik edit di sini. Ya, nah ini yang saya lingkari. Oke, kita bisa klik edit di sini dengan cara mengeklik gambar pensil atau pulpen yang ada di sini ya. Nah, kemudian kita lanjut ke soal nomor 2, kita buat lagi pertanyaannya. Oke, misalnya ini tadi sekali lagi deskripsinya about tenses ya, all about tenses. Maka pertanyaan kedua masih seputar tenses, hanya saja mungkin yang pertama itu present tense, yang kedua mungkin bisa tenses yang lain, cuma mungkin bentuk pertanyaannya bisa berbeda ya. Misalnya kita ambil fill in the blank atau mengisi kata pada kalimat rumpang ya. Jadi kalimatnya ini tidak lengkap. Jadi kita harus mengisinya dengan satu buah kata yang tepat hingga melengkapi kalimat tersebut. Misalnya she a song in front of the class. Oke. Jawaban yang benar sesuai dengan tenses adalah sings. Oke. Nah, terlihat di sini kita lihat she a song in front of the class. The answer is sing, seperti yang saya lingkari ini ya. Oke. Nah, di sini kita lihat ini sudah ada 2 pertanyaan. Yang pertama menulis sebuah kalimat, yang kedua melengkapi kalimat yang rumpang hingga menjadi kalimat yang utuh dengan satu buah kata. Nah, berarti secara keseluruhan sudah ada 2 pertanyaan. Oke, ini contoh saja. Jadi bentuk pertanyaannya bisa berbeda dan kita sudah bisa mengemasnya menjadi sebuah permainan. Oke. Sekali lagi. Jadi ada
Nah, di sini setelah kita buat pertanyaan tadi, yang dua tadi, please write one sentence, kemudian yang kedua mengisi dengan kata yang tepat, kemudian kita lanjut kepada, oke. Nah, setelah kita membuat kalimat ini, oke, ya, mengisi kalimat, ya, mengisi satu kata hingga melengkapi kalimat, kemudian menulis satu kalimat dengan menggunakan rumus present tense. Oke. Nah, setelah semua kalimat ini jadi, maksudnya menjadi soal yang baik dan siap untuk ditampilkan ke peserta didik, nah kita tinggal klik play. Nah, berarti kita sudah siap nih dengan pertanyaan ini dan siap untuk diberikan ke siswa. Setelah itu kita siap untuk memainkannya. Nah, di sini saya ingin memainkannya secara tim yang terdiri dari dua kelompok, satu kelas ya, satu kelas terdiri dari dua kelompok. Misalnya kalau ada 30 siswa, maka saya akan bagi 15-15. Nah, di sini untuk tata cara permainannya, kita bisa tekan tombol check itu untuk melihat jawaban, kemudian klik OK untuk menjawab benar jika jawabannya benar, dan ups jika jawaban salah. Oke, kita lihat lagi, ini ada dua kelompok yang saya bagi, ya, dua tim, satu kelas terdiri dari 30 orang dan saya bagi menjadi dua kelompok. Dan setelah itu, ya, setelah saya bagi menjadi dua kelompok di mana terdiri dari 15 orang, maka saya akan langsung pilih klasik. Klasik artinya kita pilih permainan ini dengan bentuk pertanyaan seperti ini. Ya, di sini tim 1 sudah ada dua pertanyaan yang seperti tadi, 1 dan 3. Tim 1 sudah mempunyai dua nomor, 1 dan 3. Sementara tim 2, oke, ya, 1 dan 3, sementara tim 2 ada nomor 2 dan 4. Jadi masing-masing tim boleh memilih nomornya, untuk kemudian di nomor tersebut akan ada satu pertanyaan dan ada juga satu keberuntungan dan satu kegagalan, ya. Artinya kalau beruntung dia akan mendapatkan tambahan poin, jika gagal maka poinnya akan diberikan ke tim lawan. Ini contohnya, other team loses 20 points. Ini salah satu contohnya bahwa tim lawan kita kehilangan 20 poin. Oke, nah ini adalah salah satu bentuk permainan yang akan kita lakukan saat semuanya sudah kita setting, kemudian kita siap untuk memainkan. Ya, berikut ini adalah contoh permainan bamboozle.com di kelas virtual MD. Check it out. Hello, Geza. Just represent your group, Geza. Geza. Yes, ma'am. Please represent your team. What number are you going to pick? 13. Okay, Geza, read the question. It's very easy. What is the capital city of East Kalimantan? Okay, good job. The answer is, please others, yeah? Screenshot the answer and the question. Geza, 1, 2. Samarinda. Samarinda, okay. Good job. Adinda, is Adinda here? Yes, ma'am, I'm Yeah, here. Adinda, what number are you going to pick? Team 2. Number 1. 7. Number 7. Good job. Oh. Yes, honey. Read the question, and other students in the group, please screenshot the question and the answer. Who is the second president of Indonesia? Good job. The answer is It's Soeharto. Soeharto. Let's check. Okay. Good job. Okay, Adinda. Give applause, Adinda. Okay, give a big round of applause for your answer. Good job, Dinda.